Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pupi Lavinia Hawkins, NIM 240900124 akan menjelaskan tugas proyeksi desain kewarganegaraan 2 yang mengambil masalah penanganan masalah sampah di lingkungan RT. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalahnya adalah sampah menumpuk karena tidak diambil tepat waktu. Masalah utama yang terjadi di lingkungan RT kami adalah sampah rumah tangga yang sering tidak diambil oleh petugas tepat waktu. Akibatnya sampah menumpuk di depan rumah warga atau tempat penampungan sementara. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti munculnya bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan warga, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, bahkan berpotensi menjadi sarang penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Yang keempat, keadaan ini juga menurunkan estetika lingkungan. Penyebabnya adalah jadwal pengangkutan sampah yang tidak konsisten dan sering terlambat. Yang kedua, kurangnya armada atau petugas yang mengangkut sampah di tingkat desa. Baik, berikutnya kebijakan alternatif yaitu menambah jumlah petugas kebersihan atau armada mengangkut sampah khusus di lingkungan RT. Yang kedua, membuat sistem pelaporan berbasis RT baik secara digital, WhatsApp atau online atau manual laporan harian. Yang ketiga, sanksi atau denda bagi pelanggar jadwal. Penerapan sanksi atau denda ringan bagi warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak sesuai waktu. Yang keempat, partisipasi warga baik sampah atau jadwal piket. Meningkatkan partisipasi warga seperti membuat jadwal piket kebersihan, pengumpulan sampah mandiri, atau program bank sampah. Yang berikutnya, usulan kebijakan. Penguatan sistem pengelolaan sampah RT melalui penjadwalan ulang atau pelaporan aktif warga dan edukasi. Tujuannya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga, memastikan sampah diambil tepat waktu dan efisien. Berikutnya, rencana tindakan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan beberapa langkah konkret, yaitu koordinasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan agar armada dan petugas kebersihan ditambah dan dijadwalkan ulang. Yang kedua, membentuk tim kebersihan di tingkat RT bisa berupa jadwal piket antar warga atau petugas lingkungan tetap. Yang ketiga, membuat grup komunikasi WhatsApp RT untuk melaporkan keterlambatan, penumpukan, atau masalah sampah lainnya secara cepat. Yang keempat, mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada warga mengenai jadwal buang sampah, pentingnya memilah sampah, dan dampak lingkungan. Yang kelima, melakukan evaluasi bulanan dan memberi sanksi sosial ringan bagi pelanggar seperti membersihkan lingkungan atau memberikan teguran. Baik, yang berikutnya dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pasal 13 Ayat 1 Pemda wajib mengelola sampah, Pasal 22 larangan membuang sampah sembarangan, Pasal 33 sanksi administratif. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara narasumber 1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda rasakan dengan adanya sampah yang menumpuk? Rasanya nggak nyaman. Apalagi kalau lewat depan rumah yang tumpukan sampahnya banyak, jadi bau banget dan bikin malu juga kalau ada tamu.
Pertanyaan kedua, sudah berapa lama sampah tidak diambil? Kalau nggak salah udah sekitar 5 sampai 7 hari, biasanya tiap 2 hari sekali diangkut, tapi ini kok enggak. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari sampah yang menumpuk? Pertama, jelas bikin bau, terus banyak serangga kayak lalat, bisa bawa penyakit. Kadang ada tikus juga, anak-anak jadi dilarang main dekat situ. Pertanyaan keempat, apakah warga sudah melaporkan hal ini? Ya, beberapa warga udah ngomong ke Pak RT, dan ada juga yang share fotonya di grup WhatsApp RT, tapi belum ada petugas yang datang juga. Baik, yang berikutnya hasil wawancara narasumber 2. Apa yang Anda rasakan dengan adanya sampah yang menumpuk? Ya risih sih, soalnya baunya nggak enak dan kelihatan jorok. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama sampah tidak diambil? Kurang lebih udah seminggu ini belum diangkut. Yang ketiga, apa dampak dari sampah yang menumpuk? Banyak lalat, tikus juga suka nongol, anak-anak jadi nggak bisa main di luar. Pertanyaan keempat, apakah warga sudah melaporkan hal ini? Sudah, beberapa warga sudah melapor ke pengurus RT tapi belum ada tanggapan. Baik, yang selanjutnya merupakan dokumentasi Project Citizen. Berikutnya merupakan dokumentasi wawancara. Baik, kesimpulannya, kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Bahwa pengelolaan sampah di lingkungan RT adalah tanggung jawab kita semua, tidak hanya tugas pemerintah tetapi juga partisipasi aktif dari warga sangat diperlukan. Dengan kebijakan yang tepat dan tindakan nyata di lingkungan RT, kita bisa menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Ayo bersama jaga lingkungan kita mulai dari rumah dan RT kita sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.